Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk anak-anak kami untuk kelas 2 ya. Kita lanjut materi kita yaitu asam dan basa ya. Di asam dan basa ini di pertemuan pertama kita membahas teori asam dan basa, di mana di sini Bapak lanjutkan konsep pH asam dan basa ya. Oke, ini pertemuan kedua. Untuk anak-anak kami, ingat di pertemuan pertama kita membahas teori asam dan basa, di mana di teori itu kita membahas teori Arrhenius ya. Selanjutnya kita membahas konsep pH asam dan basa ya. Yang pertama, apa itu asam? Mungkin asam ini sudah Bapak jelaskan ya. Suatu yang menghasilkan ion H+ ya. Dimana ada di sini Bapak cantumkan sifat-sifat asam. Yang pertama, mempunyai rasa asam. Ya, tentu ya. Itu adalah sifat dari asam. Mempunyai rasa asam. Memiliki nilai pH kurang dari 7. Ketiga, mengubah lakmus biru menjadi merah. Itu pembuktian pakai indikator ya. Indikator kertas lakmus. Kemudian diukur ke indikator pH-nya ya. Kemudian bersifat korosif ataupun bisa disebut dengan merusak logam. Artinya zat asam ini ketika terkena logam, logam itu akan rusak ya. Selanjutnya melarutkan logam ya. Itu sifat-sifat dari asam ya. Oke, ini mungkin sudah Bapak jelaskan ataupun Bapak gambarkan definisi asam pada pertemuan pertama ya. Oke, selanjutnya apa itu basa? Ya, yang pertama adalah rasanya pahit, yang dimana asam itu bersifat berasa asam, kemudian basa itu rasanya pahit. Ini sering kita temukan ketika kita mandi ya, dimana sabun mandi Bapak buat contohnya itu rasanya pahit ya, sabun mandi rasanya pahit. Jadi artinya sabun mandi bersifat basah. Jadi contohnya ketika kita berkeringat, kita mengeluarkan zat asam ya. Jadi untuk menetralkannya, masuklah dia sabun. Jadi itu adalah bersifat basah. Banyak juga contohnya. Ketika asam lambung, sering kita sebut dengan asam lambung. Artinya zat asam yang ada pada lambung kita naik. Itu kita masukkan obat, itu adalah bersifat basah ya. Bersifat basah, itulah gambarannya. Kemudian memiliki nilai pH lebih besar daripada 7. Jadi ketika kita ukur pH-nya itu lebih besar daripada 7, berarti itu adalah bersifat basah. Yang pertama rasanya pahit, memiliki nilai pH lebih besar daripada 7. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kalau dia asam, kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau dia basah, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru ya. Kemudian menetralkan sifat asam. Ini yang Bapak sebutkan tadi. Ketika kita berkeringat, datanglah basahnya, menetralkan. Kemudian ketika kita sakit lambung, naik asam lambung, kita masukkan obat yang berbentuk basah. Oke ya, Bapak lanjut. Di sini Bapak lanjutkan derajat keasaman pH. Ya, derajat keasaman pH. pH memiliki rentang dari 0 sampai 14.
senyawa asam memiliki pH kurang dari 7 ya. Memiliki pH kurang dari 7 ya. Jadi seperti yang Bapak sebutkan di atas ya, pH-nya kalau kurang dari 7 itu asam, dan senyawa lebih besar daripada 7 itu adalah basa ya. Jadi kalau pas dia di tengah-tengah bisa disebut dengan angka 7, itu dikatakan netral ya. Dikatakan netral ya. Kayak ini 0 sampai 7 berarti di sini adalah asam, di sini adalah basa. Oke. Di sini hubungan pH dengan konsentrasi ion H+ dan OH-. Jadi hubungannya di sini kita mempunyai rumus senyawa asam dan basa ya, di mana menentukan pH. Kalau dia nanti senyawa asam berarti dia pH min log H+, berarti dia senyawa asam. Kalau dia pOH-nya min log OH- ya. Min log OH-. Oke, ini dia rumus rumus untuk asam dan basa. Jadi, yang pertama adalah bagian dari asam, yaitu asam kuat. Seperti pertemuan pertama, jenisnya ada 2, asam kuat dan asam lemah. Jadi di sini di pertemuan ini di sini kita membahas asam ya, asam kuat. Oke, kembali Bapak jelaskan, definisi dari asam kuat adalah asam yang terionisasi secara sempurna di dalam air menjadi ion H+. Asam kuat memiliki derajat keasaman sebesar 1. Contohnya kita buat HCl ya, ataupun HBr. Berarti HBr artinya ketika kita ionisasikan menjadi H+Br- ya. Artinya H+-nya itu berubah sempurna. Ataupun terionisasi dia sempurna. Bisa dikatakan 100%. Berarti kalau dia nanti 100% berarti keasamannya sebesar 1. Ya. Dimana rumus asam kuat itu H+ M kali A, dimana A itu adalah valensi asamnya. Ya, valensi asamnya. Keterangannya di sini H+ itu adalah konsentrasi asam H+, A-nya banyak ion H+-nya, Ma konsentrasi larutan asamnya. Ya. Jadi contoh asam kuat HCl, HNO2, H2SO4, HBr, ya, HClO3, ClO4. Kemudian Bapak lanjutkan dengan asam lemah. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian. Jadi tengok perbedaannya. Kalau dia asam kuat, dia sepenuhnya terionisasi. Kalau ini sebagian, makanya ini derajat keasamannya ini adalah A, ataupun ini apa? Derajat ionisasinya. Derajat ionisasinya itu lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1. Artinya tidak sampai dia 1. Artinya kalau tidak sampai 1 berarti tidak sampai 100%. Ya. Artinya derajat keasaman yang terionisasi itu tidak sampai 100%. Terus ini H+HF ya. Hidroksida fluorida ya. Artinya H+-nya ini tidak sepenuhnya terionisasi ya. Tidak sepenuhnya terionisasi. Jadi mungkin bisa jadi 70% ya. 80%. Jangan sampai 0 ya. Makanya karena di sini lebih besar daripada 0. Artinya dia terionisasi tapi tidak sempurna. Makanya dia dikatakan asam lemah. Kalau dia dikatakan asam kuat berarti dia
terionisasi 100% ataupun sama dengan 1. Rumus asam lemah itu H+-nya Ka kali Ma, di mana H+ itu adalah konsentrasi ion H+, Ka itu ketetapan ionisasi asam, Ma konsentrasi larutan asam, dan A derajat ionisasi. Ya, ini adalah keterangan dari rumus umumnya. Di mana contoh asam lemah HCOOH, CH3, COOH, H3CO3, dan HCN, ya. Hidroksida sianida. Di mana dari pembahasan asam kuat dan asam lemah, di sini ada Bapak buat contoh soal. Ya, langsung saja Bapak buat contoh soal yang pertama. Tentukan pH HCl 0,1 M, ya. M itu apa, ya? Konsentrasi larutan asamnya, ya. Konsentrasi larutan asamnya. Di mana di sini diketahui 0,01 konsentrasi larutan asamnya. Jadi perhatikan, HCl itu 0,01, berarti hanya aja perhatikan. Ya, karena pH-nya, karena kita menentukan pH, berarti H+-nya. Arti H+-nya di sini 0,01. Jadi kita masukkan rumusnya mencari pH, di mana 0 min logaritma H+, kan itu. Rumusnya adalah min logaritma H+. Di sini sudah Bapak ganti H+-nya itu menjadi 0,01. Di mana di sini diketahui konsentrasi larutannya untuk HCl adalah 0,01. Kemudian kita selesaikan lagi. Min log 0,01 diubah ke bentuk pangkat, di mana satunya ini maju ke depan 1 kali 10, berapa di belakang koma? 2, makanya 1 kali 10 pangkat min 2, ya. Oke, kemudian min log 1 kali 10 pangkat minus 2, kemudian minnya ini min 2. Min 2 maju ke depan menjadi 2, ya. 2 kali 1, 2 log 1 sama dengan 2, ya. Oke. Untuk contoh pertama, ya, mungkin di sini yang diketahui nilai H+-nya 0,1, kemudian kita masukkan rumus pH-nya. Contoh soal 2. Diketahui H2SO4, ya. H2SO4 di sini HC konsentrasi larutannya 0,001, ya. 0,001. Kemudian kalau ada seperti ini soalnya, kita ionisasikan dulu. Kita ionisasikan, maksudnya, ya, H2SO4 berarti berapa nih H-nya di sini? Ya, menjadi 2H+. SO4 karena 2 di sini, satu lagi di sini, ya. Di sini 2, di sini juga harus min 2, ya. Oke. Berarti H+-nya di sini nilainya 2, sementara nilai konsentrasinya di sini 0,001, ya. 0,001. Kalau kita kalikan 2 kali 0,001 adalah 0,002. Ini masih nilai H+, seperti di sini, ya. Bapak buat rumusnya. Nilai H+, ya. Oke. 0,002 kita ubah ke bentuk 2 kali 10 pangkat minus 3. Kenapa 2 kali 10 pangkat minus 3?
2-nya di sini maju ke depan, dikali 10 berapa di belakang koma? 3, berarti min 3. Oke, ini nilai H plusnya ya, nilai H plusnya. Kemudian kita masukkan ke mencari nilai pH. Ya, nilai pH-nya masukkan saja. pH rumusnya min log H plus. Sementara H plus kita 2 kali 10 pangkat minus 3. Min log 2, Bapak ubah ini min 3-nya maju ke depan, makanya di sini 3. Min berubah menjadi positif 3. Kemudian min log 2, sementara log 2 itu sama dengan 0,3. Itu kita dicari dalam kalkulator ya. Log 2 berarti 3 kurang 0,3, 2,7. Artinya pH-nya adalah 2,7. Contoh ketiga. Contoh ketiga di sini tentukan pH. Jika nilai H plusnya 0,003 dengan nilai log 3 sama dengan 0,47. Ya, di sini Bapak tentukan nilai H plus. Kemudian Bapak tentukan nilai logaritmanya, ya, agar anak kami tidak pakai kalkulator lagi. Nah, di sini sudah Bapak tentukan. Perhatikan penyelesaiannya. Yang Bapak ketahui adalah nilai H plusnya 0,03 dan nilai logaritmanya. pH sama dengan min log H plus. Ini apa ini? Rumus H, rumus mencari pH. Kemudian kita masukkan nilainya. Min log H plusnya tadi berapa? 0,003. Kemudian pH min log 3 kali 10 pangkat minus 3. Karena 3-nya maju ke depan, kali 10 berapa di belakang koma? 3, menjadi min 3. Ya, di sini min 3-nya maju ke depan menjadi positif, berarti 3 dikurang log 3. 3 di log 3 itu sama dengan berapa tadi Bapak ketahui? Log 3 0,40 tuh. Berarti ubah log 3-nya ini menjadi 47, ya. Berarti kalau kita ubah menjadi 3 dikurang 0,47. Menjadi hasilnya adalah 2,53. Oke, sudah kita temukan hasilnya. pH-nya adalah 2,53. Oke, jadi untuk soal 1 dan soal 2 mungkin Bapak rasa sudah cukup jelas ya. Kemudian pembahasan apa itu asam, apa itu basa, di sini sudah Bapak sudah jelas Bapak lampirkan ya. Derajat keasamannya, bagaimana yang dikatakan asam, bagaimana yang dikatakan pH dari basa. Rumusnya juga ya. Asam kuat, asam lemah. Contohnya 1, 2, 3 Bapak rasa sudah jelas ya. Oke, tuan anak kami, mungkin ini lanjutannya latihan ya. Latihan di sini ada latihan Bapak buat 3 ya. Jadi yang pertama itu tentukan pH HCl. Ini sama juga dengan contoh soal yang nomor 1. Mungkin Bapak buat nilainya yang berbeda ya. Kemudian tentukan pH jika nilai H plusnya 0,07 dengan nilai log 0,84. Di sini sudah yang Bapak ketahui adalah nilai H plusnya. Kemudian nilai logaritmanya. Di sini anak kami mencari pH-nya. Berarti nanti masukkan rumus pH baru hitung. Yang ketiga sama juga ya, nilai H plusnya. Di sini tidak Bapak tentukan nilai logaritmanya. Jadi anak-anak kami yang mencarinya nanti pakai kalkulator ya. Nilai logaritma 6-nya ya. Kemudian baru selesaikan ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada materi asam dan basa ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan pada kolom komentar. Kalau ada yang salah Bapak minta maaf ya lebih dulu ya. Mungkin masih bisa ya diperbaiki. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.